Dan pemirsa, untuk mendalami hasil diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah ormas keagamaan di kediamannya, kita akan langsung berbincang dengan Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin, Ketua Umum Wahda Islamiyah. Pak Ustadz, selamat siang. Ya, siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz telah meluangkan waktu bersama kami. Pak Ustadz, kalau boleh diceritakan, apa peran dan juga pemaknaan yang diserap oleh teman-teman dari organisasi masyarakat tentang arahan dari Presiden Prabowo Subianto? Terima kasih Mas. Ini tentu perlu diketahui latar belakangnya supaya tidak gagal paham ya masyarakat. Ya. Sebetulnya ini sejarahnya panjang. Sejak selesai pelantikan, ya, kami di Ormas nampaknya satu frekuensi dengan Bapak Presiden. Ya, ada keinginan untuk bertemu karena bagi kami setelah selesai Pilpres, ya semua anak bangsa, semua komponen bangsa harus bersatu padu sama-sama berkontribusi membangun bangsa ini. Ya, dari pihak Presiden itu kami mendapatkan informasi akurat, bahkan saya sudah sebut nama-nama dari orang dekat Presiden menyampaikan kepada kami, apakah itu Pak Muzani yang waktu itu masih Sekjen, kemudian ada Pak Sukmi Dasko, ada Pak Syafri Samsudin, ya Letjen Syafri Menhan, itu mengirim utusan juga kepada kami, juga Pak Menteri Kebudayaan, Pak Dizon, juga Wamenlu, Pak Anies Mata, semua menyampaikan keinginan Bapak Presiden bertemu para ulama dan para pimpinan ormas. Ya, nah itu berlanjut kami tentu memaklumi padatnya agenda dan seterusnya. Lalu setelah eskalasi yang luar biasa di Palestina, di Gaza, Palestina, ya genosida ini, kami akhirnya lebih kuat lagi untuk menyatakan kami siap bertemu dengan Bapak Presiden, ya, untuk menyampaikan apresiasi ya terhadap apa yang beliau lakukan, dan kami ingin agar beliau bisa menjadi leader ya dunia Islam dan dunia yang masih punya nurani untuk menghentikan genosida, terutama pelaparan, ya genosida yang paling kejam saat ini. Nah, alhamdulillah ini semua Allah yang atur. Terjadi pertemuan itu kemarin justru di saat bangsa dan negara kita tercinta menghadapi ujian setelah demo di depan DPR, ya. Pesan-pesan apa yang disampaikan Pak Ustadz? 8 ya, makanya kami banyak berbicara tentang itu, walaupun masalah Palestina juga kami bicarakan panjang, tapi yang paling banyak lagi tentang ini. Nah, di antara pesan-pesan itu ini berapa menit waktunya nih? Oke, baik Pak Ustadz, kita coba untuk bicara bagaimana pesan penting yang disampaikan oleh Presiden kepada para pimpinan ormas, dan bagaimana nih peran struktural nih yang akan dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan untuk menjaga perdamaian di kalangan masyarakat, Pak Ustadz. Ya, itulah. Maka karena situasi seperti ini, ada eskalasi itu, ya kami para pimpinan ormas ya menyampaikan masukan-masukan kepada beliau. Tentu yang paling pertama adalah memberikan dukungan penuh dan kepercayaan penuh kepada beliau, ya, untuk melanjutkan memelihara persatuan, memelihara kondusivitas di negeri kita tercinta ini, ketenangan, ketentraman dan seterusnya. Sebab bagaimanapun pemimpin memerlukan dukungan itu. Yang kedua, kami memberikan masukan bahwa perlu ada langkah-langkah yang strategis taktis ya untuk bisa meredam ini. Misalnya dengan segera melakukan penegakan hukum kepada aparat ya yang melakukan pelanggaran hukum dan prosedur dalam penanganan aksi-aksi tersebut. Dan juga kami menyarankan supaya adil pada semua pihak, siapapun ya yang melakukan pelanggaran, perusakan, juga harus ditegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Ya, itu diantaranya, dan kami berharap Bapak Presiden bisa mengendalikan dengan lebih maksimal situasi, kondisi dengan aparat yang ditempatkan secara maksimal di berbagai tempat dan daerah. Oke, lalu terakhir Pak Ustadz, itu diantaranya. Juga. Baik, masih ada Pak lagi, tentu kami berbicara tentang hal-hal yang lebih mendalam ke akar-akar masalah. Misalnya kami menyampaikan ini boleh jadi ini adalah merupakan akumulasi
dari kesenjangan ya sosial ekonomi yang kita sudah warisi sejak waktu lalu ya, yang masih besar. Maka kami mohon pada Bapak Presiden untuk lebih lebih kuat lagi, lebih serius lagi memangkas kesenjangan itu, dan beliau sebetulnya sudah melakukan langkah-langkah itu, tapi kami dorong untuk lebih kuat lagi agar tidak menjadi pemicu hal-hal yang seperti ini. Juga kami ingatkan betapa pentingnya para eksekutif, legislatif, yudikatif ya, yang tentu presiden punya punya wewenang untuk memberikan masukan-masukan kepada semuanya agar menjaga dalam menyelenggarakan negara ini, menjaga etika, menjaga wise-nya ya, menjaga gaya hidup, terutama tutur kata ya. Karena ini benar-benar, apalagi ya dalam hadis itu kan sangat penting kami ingatkan bahwa mulut bisa menjadi sebab musibahnya seseorang ya, sama dalam pepatah bahasa Indonesia, mulutmu harimaumu ya. Makanya ini mudah-mudahan masukan yang diharapkan dapat ikut menciptakan suasana yang tentram di masyarakat kita, insya Allah. Baik, kita tentu juga berharap apa yang disampaikan ini juga merupakan masukan. Terima kasih Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin atas ceritanya pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto kemarin pada kesempatan kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.